Coba deh, pernah kepikiran nggak betapa drastisnya cara kita berinteraksi sama perangkat kita sekarang ini? Dulu kita harus pencet-pencet tombol, sekarang tinggal geser aja pakai jari. Nah, perjalanan dari tombol fisik ke layar sentuh ini adalah sebuah revolusi, dan kita bakal bahas tuntas sekarang. Nah, disinilah inti perubahannya. Kita pindah dari dunia yang isinya tombol fisik dan menu yang super ribet ke interaksi yang jauh lebih gampang dan intuitif. Layar sentuh, gerakan-gerakan alami, sampai perintah suara. Ini bukan cuma update biasa loh, ini benar-benar revolusi antar muka. Oke, kita coba mundur sedikit ya, ke masa sebelum tahun 2007. Masih ingat kan sama ponsel Nokia atau BlackBerry? Dunia kita waktu itu ya isinya klik dan tombol fisik di mana-mana. Dan jujur aja ya, itu tuh bikin frustrasi banget. Mau ngerjain satu tugas simpel aja rasanya kayak nyari jalan di labirin, butuh banyak banget langkah. Pengalaman pengguna saat itu jadi sangat terbatas, dan ini jadi masalah besar yang nunggu buat dipecahin. Terus, boom, tahun 2007, iPhone muncul. Ini bukan sekedar ponsel baru ya, ini adalah perubahan fundamental soal cara kita berinteraksi sama teknologi. Apple seolah-olah meletakkan solusinya tepat di jari kita. Jadi, teknologi inti di baliknya itu namanya antarmuka multisentuh. Dulu layar sentuh tuh cuma bisa ngenalin satu titik sentuhan. Nah, inovasi Apple ini bikin layarnya bisa ngenalin beberapa titik kontak sekaligus, yang akhirnya membuka dunia interaksi yang benar-benar baru. Nah, dari teknologi canggih itu, lahirlah 4 gerakan super simpel ini. Ketuk, usap, cubit, dan seret. Gerakan-gerakan ini rasanya alami banget, intuitif banget, sampai-sampai hampir semua orang dari anak kecil sampai kakek nenek bisa langsung pakai tanpa perlu baca buku manual. Ini jenius banget sih desainnya. Tapi tentu aja, revolusinya nggak berhenti di ponsel doang. Ide interaksi yang lebih simpel dan intuitif ini mulai masuk ke area lain di hidup kita, termasuk mobil dan rumah kita. Nah, masing-masing area ini punya tantangannya sendiri-sendiri. Ini jadi pertanyaan penting kan? Apa mungkin ide yang sama bisa berhasil di lingkungan yang beda banget? Misalnya di dalam mobil yang lagi jalan? Coba kita lihat gimana Tesla mencoba menjawab tantangan ini. Oke, coba kita bandingin. Di satu sisi ada dashboard mobil jadul yang penuh sama tombol, knob, dan panel. Terus di sisi lain ada pendekatan Tesla yang radikal banget. Hampir semuanya dibuang dan diganti sama satu layar sentuh gede di tengah. Kelihatannya jadi bersih, minimalis, dan modern banget kan? Nah, sementara revolusi layar sentuh lagi rame-ramenya, ada ide lain yang muncul yang pas banget digambarin sama perintah simpel ini. Sebuah ide di mana interaksi kita nggak butuh sentuhan sama sekali. Dan ini tuh gambaran yang pas banget buat perubahan besar selanjutnya. Gimana kalau kita bisa ngontrol lingkungan sekitar kita cuma pakai suara? Nah, inilah yang membawa kita ke inovasi dari Amazon. Nggak berhenti di situ, Microsoft lewat Kinect-nya ngasih ide yang lebih gila lagi. Antarmuka berbasis gerakan. Jadi di sini tubuh kita sendirilah yang jadi kontrolernya. Nggak perlu remote, nggak perlu keyboard. Sensornya langsung melacak gerakan kita, dan ini memungkinkan pengalaman yang benar-benar imersif, baik buat main game, olahraga, bahkan rehabilitasi medis. Tapi ya gitu, namanya juga kemajuan teknologi. Setiap solusi baru ini pasti datang sepaket sama masalah dan konsekuensinya sendiri. Nggak ada yang namanya solusi yang 100% sempurna. Oke, kita balik lagi ke Tesla ya. Desainnya yang bersih itu emang kelihatan keren dan futuristik. Tapi, apa iya naruh semua kontrol di satu layar sentuh itu ide paling bagus? Apalagi pas kita lagi nyetir? Nah, disinilah para ahli pengalaman pengguna atau UX mulai khawatir. Poin utamanya gini, setiap detik mata kita pindah dari jalan buat nyari tombol di layar, itu bahaya banget. Mau ganti suhu AC atau ganti lagu jadi tugas yang bisa mecah konsentrasi. Beda banget sama tombol fisik yang bisa kita rasain tanpa harus lihat. Sekarang, gimana dengan asisten suara kayak Alexa? Emang sih enak banget bisa ngontrol macam-macam tanpa pakai tangan. Tapi ada harganya juga loh saat ada mikrofon yang selalu aktif di rumah kita. Selain bikin kesel karena suka salah dengar perintah kita, masalah privasinya ini beneran serius. Siapa sih yang dengerin? Datanya disimpan di mana? Belum lagi, perangkat ini seringkali susah paham konteks obrolan, jadi kemampuannya buat berinteraksi dengan cerdas, ya masih terbatas. Terus gimana nasibnya antarmuka gerakan kayak Kinect? Ide ngontrol game pakai badan kita sendiri kedengarannya kan kayak fiksi ilmiah jadi nyata, keren banget. Tapi tantangan di lapangannya gimana? Ternyata ya, ngerakin tangan terus-terusan tuh capek banget. Ada istilahnya efek lengan gorila. Selain itu, akurasi sensornya juga kadang jadi masalah. Dan kita butuh ruangan yang lumayan gede biar bisa berinteraksi dengan benar. Nah ini nih beberapa alasan kenapa antarmuka gerakan belum diadopsi secara luas di luar aplikasi-aplikasi tertentu. Oke, jadi setelah kita lihat semua inovasi dan juga tantangannya, apa nih pelajarannya?
Pelajaran utamanya adalah nggak ada satupun antarmuka yang terbaik untuk semua hal. Semuanya kembali lagi ke konteks. Slide ini ngejelasin semuanya dengan ringkas. Apple jago banget sama sentuhan yang intuitif untuk perangkat personal kita. Tesla memusatkan semua kontrol di mobilnya, Amazon ngasih kemudahan interaksi tanpa tangan untuk di rumah, dan Microsoft nawarin pengalaman imersif total untuk hiburan. Masing-masing brilian, tapi di konteksnya sendiri-sendiri. Dan ini dia poin terpentingnya. Inovasi cuma buat keren-kerenan itu gak cukup. Antarmuka yang beneran hebat itu yang dirancang dengan pemahaman mendalam tentang di mana, kapan, dan bagaimana antarmuka itu bakal dipakai, dan yang paling penting, selalu memprioritaskan keselamatan dan kemudahan penggunanya. Nah, ini bikin kita mikir kan, kita udah pindah dari tombol ke sentuhan, suara, dan gerakan. Jadi, apa nih langkah selanjutnya? Apa antarmuka gerakan yang bakal jadi masa depan kita? Atau, jangan-jangan, hal besar berikutnya itu sesuatu yang bahkan belum kita bayangin sama sekali. Evolusi cara kita ngobrol sama mesin masih jadi sebuah misteri.